Halo semuanya, di video kali ini saya akan mempraktekkan simulasi demo sales pada Odoo 16. Nah, di sini saya akan menyebutkan anggota kata saya. Pertama ada Faisal Firdaus sebagai manajer, Fauzia sebagai marketing, Gisri sebagai sales, Nur Syafiatun sebagai inventory, dan saya Chandra Valera sebagai IT staff. Nah, di sini ada profil perusahaan. Kita ini profil perusahaannya tentang di bidang properti, alamatnya Jalan Lurus nomor 7 Aceh, nomor rekeningnya segitu, PT dengan PT Sukajadi. Visinya menjadi pengembang properti, misinya menyediakan produk properti berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, di sini ada stakeholder. Stakeholder itu pertama dari marketing, lalu ke sales, habis ke sales ke manajemen, lalu ke inventory. Nah, di sini ada penjelasan role, yaitu ada IT admin sebagai administration, marketing sebagai administration marketing, sales sebagai administration sales, manajemen sebagai administrator, dan inventory sebagai administrasi inventory. Nah, di sini role dan job desk, pertama saya Chandra Valera sebagai IT staff. Terus di sini job desk saya membuat create user dan setting konfigurasi. Untuk Fauzia sebagai marketing, di sini job desk-nya create lead, convert lead to opportunity customer. Terus untuk Gisri sebagai sales, job desk-nya itu create price list dan price quotation. Nah, untuk Faisal, dia tuh manager, job desk-nya itu validate quotation dan sales to order. Dan terusnya Kak Nafi sebagai validate delivery invoice itu di inventory. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Untuk simulasi demonya di video selanjutnya. Saya mau membuat hak akses pada Odoo, ya kan. Di sini kalian ke titik kotak pojok sini, terus ke setting. Nah, kode ke setting ke manager user ini. Nah, di sini kalian ke favorit nih, terus masukin import records. Nah, di sini upload file. Misalkan saya upload ini nih, oke. Nah, ini kan udah upload nih. Saya udah upload di sini nih. Jadi saya balik aja ke sini nih. Nih, saya sudah mengupload. Nah, ini kelompok saya nih. Ada sebelah sini sudah upload semuanya nih. Di sini ada di Faisal. Nah, kalau Faisal kan manajer staff. Di sini semua saya nyalain karena dia manajemen staff. Kalau di sini ada Fauzia. Fauzia itu kalau nggak salah, Fauzia itu marketing. Nah, jadi di sini sales dinyalain, terus marketing juga pasti nyalain, sama website nyalain, editor designer. Terus ke Gisri ini kan sales. Berarti ya pasti sales dinyalain sama editor aja, semuanya kayak manufaktur, marketingnya dihilangin aja biar dia nggak bisa akses. Terus ada Nafia. Nah, Nafia itu inventory, ya kan? Berarti dia cuma bisa cek sales, website sama inventory-nya aja sini nih, inventory administration. Sama satu lagi itu Faisal udah kan tadi. Faisal, Nafia, Satria itu kan saya sebagai IT, jadi semuanya saya nyalain. Nah, seterusnya itu kalian membuat diskus. Nah, diskus ini semacam kayak Discord, kayak bahasa gampangnya itu di Odoo. Nah, terus kalian bikin channel sih baru, terus tulisnya di sini nih, sales 11. Nah, bisa enter. Create sales 11. Nah, sudah di sini lihat. Terus jangan lupa masukin anggota di sini nih. Jadi tadi anggota saya ada Vale. Terus ada mana lagi ya? Gisri, Fauzia, Faisal, sama Nafia. Mana Nafia ya? Nama Nafia. Nah, terus invite to channel. Nah, di channel ini kan bisa kayak Discord gitu lah. Terus tes. Nah, di sini ada suaranya nih, ada ininya nih. Tuh. Kurang lebih untuk hak akses begitu aja. Nah, untuk seterusnya saya mau aktifin sales dan margin, itu price list di sales dan margin. Nah, kalian ke setting. Nah, di sini nih, yang hitam ini ya, pojok kiri nih.
sales, klik. Nah, habis itu klik yang advance ini sama margin, habis itu di save. Nah, sudah untuk mengaktifkan price list dan margin di modul sales. Oke, baik. Sebelumnya saya di sini Fauzia Rami akan berperan sebagai marketing, di mana tugas pertama saya di sini adalah untuk sebelumnya kan saya sudah mendapatkan daftar prospek customer gitu, prospek customer yang nantinya akan memiliki kemungkinan besar akan menjalin kerjasama dengan kami gitu, yaitu kami menjual barang tersebut kepada customer tersebut. Nah, untuk daftar sebelum kita masuk terkait dengan pembuatan lead, kemudian memproses prospek customer yang ada, pertama yang harus dilakukan adalah login terlebih dahulu ke akun Odoo marketing, di mana ini adalah akun Odoo saya sebagai marketing di sini. Kemudian yang pertama harus dilakukan adalah masuk dulu ke bagian menu, di mana di menu nanti kita akan masuk ke CRM modul. Nah, di bagian CRM ini, yang pertama harus dilakukan adalah kita memasukkan dulu data-data atau kita membuat leads terlebih dahulu, di mana leads nanti itu isinya adalah data dari calon customer kita. Calon customer yang nantinya akan kita tinjau kembali dan pilih mana customer yang akan kita lakukan kerjasama lebih lanjut. Nah, pertama kita buat dulu lead pertama. Nah, lead pertama cara buatnya adalah tinggal di bagian modul CRM itu ada lead di atas ini, kemudian bisa klik new aja, klik new, kemudian kita masukkan sesuai data customer yang ada di sebelumnya, yaitu ini. Nah, pertama kita masukkan dulu terkait dengan nama leadnya, yaitu calon customer pertama, calon customer 1 bulan Mei, dengan nama company-nya itu mungkin ke probability dulu. Probability ini adalah kemungkinan si calon customer ini untuk bisa menang dalam tender ini dan dapat menjalin kerjasama dan membeli produk dari perusahaan kami. Nah, probability-nya ini kita bisa masukkan sesuai dengan probability yang sudah ada, yaitu di sini calon customer 1 memiliki probability sebesar 72%. Kemudian kita tinggal isi aja company name, kemudian data diri dari si customer-nya ini sesuai data yang sudah ada, mulai dari nama, kemudian alamat company-nya, kemudian city-nya kita bisa isi sesuai juga. Di sini ada Surabaya, kemudian kontak name-nya, maksud saya phone number-nya, kemudian ada emailnya, dan website. Oke, untuk lead pertama, semua data diri sudah dimasukkan ya, mulai dari probability si customer-nya ini, kemudian nama perusahaan, alamat, kemudian email, nomor telepon, dan juga website dari company tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita klik dulu berapa priority si customer ini, apakah dia medium, kemudian high, ataupun dia ini very high. Nah, kalau kita lihat dari probability-nya ini di atas 50%, kemungkinan dia memiliki priority very high ya. Oke, kita bisa klik aja. Kemudian setelah itu kita convert to opportunity dari si calon customer 1 ini. Cara convertnya tinggal klik aja convert to opportunity, kemudian kita pilih yang conversation action ini, kita pilih convert to opportunity, dan kemudian karena kan data customer ini sebelumnya masih belum ada, jadi kita menginput customer baru gitu. Jadi di bagian customer ini kita pilih create new customer karena sebelumnya data customer ini belum masuk ke database. Kemudian untuk salesperson dan juga sales team ini kita pilih sebagai diri kita sendiri, yaitu sebagai si marketingnya. Kemudian kita langsung klik aja create opportunity,
Maka untuk lead pertama ini kita sudah berhasil untuk membuat lead dan juga nge-convert opportunity-nya. Kemudian karena di sini kan ada 3 lead, ada 3 calon customer, maka selanjutnya akan kita buat lagi, kita kembali ke bagian lead, kemudian kita buat lagi seperti sebelumnya sama persis. Tinggal kita masukkan aja datanya sesuai data yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, untuk company name-nya, kemudian alamatnya, terus city-nya, kemudian nomor telepon, kemudian email, website. Nah, terus kita pilih lagi karena 67% yang menurut saya masih di prioritinya adalah high, karena tidak setinggi di atas 70%, jadi kita anggap dia prioritasnya itu ada di bintang 2 atau di high saja gitu. Terus kalau dia kita langsung convert to opportunity. Sama sebelumnya, pilih convert to opportunity, kemudian create a new customer, karena data customernya ini masih baru, yaitu customer baru. Kita langsung create opportunity. Oke, terakhir ada lead terakhir. Kita buat lead lagi, sama seperti sebelumnya. Masukkan datanya. Kemudian company-nya. Kemudian alamatnya, situnya ada di Bandung, kemudian nomor teleponnya, email, dan juga website perusahaannya. Artinya kita anggap masih high ya, karena masih di atas 50%. Oke, setelah itu kita convert to opportunity, create new customer, create opportunity. Nah, semua data customer kita sudah bikinkan lead-nya, tiga-tiganya, dan juga kita isi sesuai dengan data yang udah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan memilah gitu antara 3 lead tersebut mana customer yang nantinya akan memenangkan tender ini dan akan menjadi customer kita, karena kan ini masih dalam proses pendataan calon customer gitu. Jadi setelah dilakukan peninjauan, nanti kita akan memilih customer mana yang akan menang, dan hanya ada 1 customer yang menang yang nanti akan menjalin kerjasama atau kita jual barang kita kepada customer tersebut. Jadi yang pertama caranya adalah kita ke bagian sales, kemudian kita pilih my pipeline. Nah, di sini ada data 3 calon customer baru nih. Ada customer pertama, customer kedua, dan customer ketiga yang sudah kita masukkan datanya sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan data si customer ini, kita akan melakukan proses peninjauan apakah calon-calon customer ini dia itu masuk kualifikasi perusahaan kita gitu, apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau seandainya perusahaan-perusahaan ini, customer-customer ini sudah memenuhi kualifikasi dari perusahaan kita, kualifikasi customer dari perusahaan kita, maka calon-calon customer ini bisa kita pindahkan ke bagian qualified. Nah, bisa saja semua customer ini masuk ke bagian qualified, tapi bisa aja cuman beberapa yang masuk ke bagian qualified, tergantung apakah calon customer tersebut masuk kualifikasi perusahaan kita. Anggap aja di sini ada semua calon customer ini masuk kualifikasi perusahaan kita gitu. Jadi kita tinggal kita klik aja, kemudian kita drag ke qualified. Nah, kita pindahkan semuanya karena semua ini
masuk kualifikasi customer perusahaan kita. Oke. Setelah si perusahaan-perusahaan ini masuk ke bagian qualified, nantinya kita akan memilih dari si perusahaan-perusahaan atau customer yang memenuhi kualifikasi ini, siapa yang akan memenangkan tender kali ini gitu. Nah, untuk membandingkan hal tersebut, si customer ini akan masuk ke bagian proposition. Nah, di bagian proposition ini, kita sebagai perusahaan, sebagai penjual akan memilih, akan membandingkan hal-hal apa yang dapat menguntungkan atau merugikan apabila kita memilih customer tersebut gitu sebagai customer kita nantinya gitu. Nah, setelah dilakukan perbandingan, nanti akan ditemukan atau akan terpilih satu calon customer yang nantinya benar-benar akan menjadi customer kita dan akan kita proses pembelian dia gitu. Jadi kita akan memproses penjualan barang kita kepada customer yang sudah menang tersebut. Nah, oke. Untuk customer yang menang itu kita sudah tahu, yaitu dilihat dari prioritinya, kita bisa lihat ya priority dari customer 3, customer 2 ini cuman bintang 2, sedangkan untuk si customer 1 ini prioritinya paling tinggi. Kemudian kalau kita lihat lagi, si probability menangnya itu juga lebih banyak di bagian customer 1. Nah, probability-nya ini didapat dari banyak faktor gitu. Mungkin dari biaya yang muncul, kemudian keuntungan yang bakal didapat itu bisa aja lebih banyak kalau kita memilih customer 1. Nah, setelah kita melakukan perbandingan, ternyata si calon customer 1 ini, si PT Furniture Sejahtera ini, dia terpilih menjadi customer untuk dilakukan transaksi lebih lanjut. Nah, untuk memproses customer tersebut, kita harus memindahkan si customer yang menang tersebut, si calon customer 1 ini, ke bagian won. Nah, kalau kayak gini, si calon customer 1 PT Furniture Sejahtera ini, maka sudah dianggap sebagai customer yang menang dalam tender ini. Kemudian, untuk si calon customer lainnya yang belum menang, atau tidak menang untuk bulan Mei, ini kita bisa klik untuk menandai dia sebagai customer yang loss atau kalah di tender kali ini. Jadi kita bisa klik aja. Kemudian di sini ada pilihan di pojok kiri kanan ini ada won dan loss. Nah, karena si calon customer yang ini itu tidak menang, maka kita bisa pilih loss aja. Kemudian kita klik kenapa alasan loss-nya itu. Mungkin bisa aja karena permintaan dari calon customer 2 ini terlalu banyak gitu. Sedangkan kita tidak memiliki stok yang banyak, stok kita itu tidak memenuhi permintaan customer tersebut. Jadi kita bisa pilih aja not enough stock, ataupun kalau seandainya ada alasan lain nanti bisa langsung diketik aja. Kemudian kita submit, maka otomatis status si calon customer 2 ini, si PT Electronic Smart 11 ini adalah loss. Kemudian untuk customer lainnya, nah si customer 3, calon customer 3 ini kan juga tidak menang, jadi dia juga harus kita ubah statusnya menjadi loss, mungkin karena juga not enough stock ya. Kemudian kita submit aja, maka untuk bagian pipeline ini sudah tinggal si won aja. Untuk dua calon customer yang kalah itu statusnya sudah berubah menjadi loss. Setelah ini si calon customer 1 yang sudah menjadi customer ini, si PT Furniture Sejahtera 11 ini selanjutnya akan diproses penjualannya oleh bagian sales. Nah, untuk menginformasikan kepada bagian sales, kita bisa langsung aja ke bagian menu, kemudian ke discuss. Kita bisa langsung aja DM atau kirim pesan langsung ke bagian sales. Nah, kita bisa langsung menginfokan saja. Bisa ketik terserah, intinya kita menyampaikan bahwa terdapat customer yang harus diproses pembeliannya gitu. Oke, setelah itu
Nanti dari bagian sales akan menerima pesan ini dan akan melanjutkan transaksi dari customer si PT Furniture Sejahtera ini ke langkah yang lebih lanjut. Iya baik, pada kesempatan kali ini saya Desrianto Sitanggang sebagai sales akan menjelaskan di sini tugas saya adalah membuat price list dan juga quotation. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa itu yang dimaksud dengan price list dan juga apa itu yang dimaksud dengan quotation. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada price list sendiri adalah kalau price list itu merupakan daftar harga yang memberikan detail harga dari suatu produk. Sedangkan kalau quotation itu merupakan suatu dokumen penawaran nih yang biasanya itu memuat deskripsi ataupun yang memuat penjelasan terkait suatu produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait untuk membuat price list terlebih dahulu. Di sini kita lihat ya bahwasanya ada Mi6 dari Fauzia sebagai sales. Di sini Fauzia sebagai marketing. Nah, di sini kita bisa membalas atau mereply dari pesannya. Maka di sini kita buat balasan atau reply-nya. Misalkan saya buat di sini baik. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat price list. Nah, di sini saya ada sebuah data terkait price list dan juga quotation, di mana data-data ini yang akan saya masukkan nanti di ujungnya. Misalkan di sini ada produk, minimal quantity, price dari tiap produknya, dan juga untuk quotation-nya, misalkan di sini ada customer, produknya dan juga kuantitinya. Nah, langsung saja kita masuk ke ujungnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah bagaimana cara membuat price list-nya. Kita masuk ke dashboard, kita pilih yang sales. Nah, di sini untuk membuat price list-nya kita masuk ke produk, lalu di sini kita pilih yang price list. Nah, karena kita akan membuat price list yang baru, kita bisa pilih yang new di sini. Nah, untuk di sini untuk penamaan dari price list-nya, misalkan di sini saya buat nama price list dari itu new price list 2023 ya. Maka di sini kita bisa tambahkan slash 2023. Nah, untuk mata uangnya kita pilih yang IDR Indonesia. Nah, di sini untuk produknya ya, kita bisa untuk mengaturnya untuk competition-nya kita pilih yang diskon. Dimana diskonnya di sini seperti data tadi yang 10% ya. Di sini kita pilih produk. Lalu di sini kita pilih yang pertama itu adalah acoustic block screens. Nah, setelah itu kita save and close. Nah, setelah kita buat di sini untuk menambahkan produknya, karena di sini di datanya ini adalah produk itu ada dua ya. Kita pilih yang headline. Nah, di sini caranya sama. Untuk kupisi kita pilih diskon. Di sini kita pilih diskonnya, misalkan saya buat yang 10%. Lalu di sini untuk produk, lalu save. Untuk yang produk kita bisa pilih yang kedua. Di sini saya buat yang kabinet ya. Kabinet with doors. Oh ya, tadi saya ada sedikit lupa untuk minimal quantity. Di sini kita bisa tambahkan untuk minimal quantity kita bisa pilih atau kita bisa buat satu ya. Untuk validate-nya yang kedua untuk produknya dari tanggal 10 bulan 4 sampai tanggal 5 bulan 12. Nah, di sini tanggal 5 lalu sampai misalkan sini kita buat tanggal 9, lalu kita apply. Nah, di sini tadi ada sedikit ya kekurangan, misalkan sini untuk minimal quantity-nya kita tambahkan 1,
Lalu untuk validate-nya, misalkan di sini sesuai dengan data dari 9 sampai di tanggal 15. Lalu kita save. Nah, di sini sudah kita isi ya data-datanya, maka di sini kita save membeli. Nah, demikian pembahasan saya terkait bagaimana cara membuat price list. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat quotation. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya quotation merupakan suatu dokumen penawaran yang membuat deskripsi atau penjelasan terkait suatu produk. Bisa itu penjelasan tentang harga dari suatu produk tersebut. Karena itu lalu kita masuk ke order, lalu kita pilih yang quotation. Nah, di sini kita pilih yang new karena kita membuat quotation yang baru. Nah, di sini untuk customer kita pilih yang PT Furniture Sejahtera. Kita search. PT Furniture Sejahtera 11. Nah, di sini untuk price list-nya seperti yang kita buat ya, price list yang baru saja kita buat. New price list 2023 tadi ya, betul. Kita ubah new price list 2023. Nah, di sini untuk yang produknya sama seperti yang sebelumnya ya. Yang pertama produknya itu adalah akustik. Search akustik block screens. Nah, di sini untuk kuantitinya kita bisa ubah 5, diskonnya 10%. Nah, untuk menambahkan produknya itu kita pilih yang add product. Lalu di sini untuk produk yang kedua yaitu kabinet ya tadi. Kabinet with doors 15. Untuk kuantitinya kita bisa ubah menjadi 7. Oh ya, di sini kita juga bisa menambahkan pajaknya. Misalkan saya buat pajaknya itu 11 ya. Untuk diskonnya kita buat 10. Nah, setelah kita tambahkan produknya di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat shipping method. Caranya itu adalah kita masuk ke configuration, kita pilih yang shipping method ya. Nah, di sini kita buat yang baru. Misalkan sini saya buat penamaan dari shipping methodnya itu adalah free delivery. Delivery. Di sini untuk providernya kita pilih yang fixed price, di mana fixed price ini merupakan harga tetap ya. Untuk margin order, misalkan di sini kita bisa nambahkan 5%. Free if order amount kita bisa centang dengan amountnya, misalkan di sini kita buat 50.000. Oh ya, di sini untuk produknya kita bisa tambahkan, misalkan di sini saya nambahkan yang akustik ya. Akustik block screens.
Nah, di sini langsung tertera harga tetap dari produknya. Nah, setelah kita buat di sini, kita save manually. Nah, karena kita sudah membuat shipping methodnya, kita masuk ke quotation tadi. Nah, baik, selanjutnya setelah kita menambahkan produknya di sini, yaitu acoustic block dan juga cabinet, selanjutnya di sini kita masuk ke send by email. Lalu kita pilih send. Nah, dari tadi kita lihat ya bahwasanya dari quotation berubah menjadi quotation send. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tugas dari seorang sales itu adalah untuk membuat price list dan juga quotation. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya untuk memvalidasinya. Caranya itu adalah kita masuk ke dashboard, kita pilih yang discuss. Di sini kita pilih yang Faisal ya, karena Faisal di sini sebagai yang bertugas sebagai memvalidate-nya. Nah, di sini kita juga bisa mix secara groups atau channels, dan tapi sini saya akan mencoba untuk direct message-nya kepada si Faisal. Nah, misalkan sini saya buat message-nya itu tolong validate. Nah, baik, setelah terkirim, mungkin demikian penjelasan saya terkait bagaimana cara membuat price list dan juga quotation-nya. Sekian dan terima kasih saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya berperan sebagai manajer staff sales. Oke, langsung login. Nah, di sini mendapatkan direct message, yaitu tolong validate produknya dari staff sales. Oke. Langsung saja ke bagian sales. Kemudian pada bagian quotation, kita pilih quotation yang baru saja dibuat, yaitu ini ya, PT Furnitur Sejahtera dengan serial SO 0059. Oke, tugas manajer di sini hanya untuk memvalidasi SO yang sudah dibikin ya, quotation yang sudah terbuat hingga berbentuk sales order. Jika semua sudah tervalidasi, kita tinggal klik confirm, maka statusnya yang dari quotation send berubah. Jadi ini adalah bentuk SO atau sales order yang berhasil terbentuk atau terbuat tadi, yang sudah saya confirm berbentuk seperti ini. Nah, ini ada delivery ini. Jika kita klik, maka mengarahkan ke warehouse out. Nah, yang ini akan divalidate oleh bagian inventory. Bagian inventory kita kirim message dulu, yaitu Navia. Oke. Karena tadi sales ordernya SO59. Oke, kita kirim message, tolong validate bekas dengan nomor sales order, yaitu S0009. Terima kasih. Oke, kita send dan akan dilanjutkan oleh bagian inventory. Terima kasih. Ya, selanjutnya bagian inventory, saya akan langsung masuk ke akunnya. Nah, adapun tugas dari inventory yaitu
memvalidate delivery invoice. Nah, di sini saya sudah mendapatkan message dari manajer sales, disuruh memvalidate berkas nomor S00959. Nah, langsung saja kita menuju ke dashboard, kemudian pilih inventory, kemudian ke delivery order, kemudian menuju group by, selanjutnya search dokumen, selanjutnya di sini kita cari dokumen tadi yang sudah diberikan. Nah, di sini kita langsung saja kita validate ya. Kita ganti dulu ini menjadi 5, sini menjadi 7. Selanjutnya langsung kita validate. Udah ya? Udah kan? Terus gimana? Ya, sudah terbentuk. Itu dengan statusnya done. Nah, jadi ini statusnya sudah done ya. Berarti ini ordernya sudah divalidate. Itulah tugas dari inventory. Saya kembalikan lagi kepada Oke, sekian dari praktek kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.